Dua malam berturut-turut pemirsa aksi kriminal terjadi di kawasan elit Kemang. Setelah penusukan terhadap anggota Brimob, geng motor, semalam dini hari ini beraksi. Ada apa? Saya akan bahasnya sore hari ini bersama psikologi forensik Reza Indragiri. Pak Reza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan nanti kita juga terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, sudah terhubung? Baik, kita ke Pak Argo dulu. Pak Argo, bagaimana perkembangan penyidikan dari dua kasus kemarin yang terjadi di Kemang? Ya, tentunya kita yang pertama merasa prihatin karena kita akan ada kejadian kembali ya berkaitan dengan sekelompok orang yang melakukan pengeroyokan baik itu terhadap benda maupun terhadap orang. Jadi kita merasa prihatin. Dan tentunya ini menjadi suatu PR pihak kepolisian untuk mencari siapa pelakunya ya. Jadi kita sudah kita lakukan pemeriksaan ya terhadap beberapa saksi dan terutama kita juga berkaitan dengan korban yang kita rawat di situ. Jadi jangan sampai nanti korban terlantar tapi kita rawat di rumah sakit, baru nanti yang petugas yang lain kita melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Ya tentunya ini bagian daripada tugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan dibantu oleh Polda untuk mengungkap ya dari mana datangnya kelompok itu ya dini hari, kemudian datang beramai-ramai kelompok itu, kemudian tiba-tiba langsung seketika melakukan pengerusakan secara bersama-sama maupun penganiayaan terhadap orang. Ini masih kita dalam melakukan penyelidikan. Demikian Mbak Eno. Baik, Pak Reza, apa yang Anda lihat dari kasus penyerangan geng motor di Kemang? Kalau para pelaku itu menjarah toko, maka kita bisa bayangkan motifnya adalah misalnya ekonomi. Dapat barang untuk pesta atau untuk dijual kembali, dapat uang, pakai narkoba. Misalnya seperti itu. Tapi kalau kemudian perilakunya tanda petik hanya menyakiti orang, menganiaya warga sekitar tanpa ada kejelasan ujung pangkal, maka boleh jadi kita bisa tarik sebuah simpulan sementara, ini merupakan perilaku yang sungguh-sungguh disorganize, perilaku yang tidak tertata, perilaku yang tidak terkelola dengan motif yang tidak jelas. Nah, dalam perilaku seperti itu, saya senantiasa membangun spekulasi bahwa boleh jadi para pelaku itu dikontrol oleh miras, dikontrol oleh narkoba, dikontrol oleh zat-zat berbahaya lainnya. Jadi penganiayaan tanda petik hanya merupakan sebuah titik hilir dari persoalan-persoalan yang mendahulunya. Apa itu? Sekali lagi boleh jadi masalah miras di sana, masalah narkoba di sana. Di samping juga kita bisa bicara dari perspektif massa itu sendiri. Bahwa ketika sudah masuk dalam sebuah setting massa, maka keindividuan itu akan hilang. Orang yang pintar akan berperilaku sama dengan orang yang katakanlah bodoh. Orang yang kaya akan berperilaku serupa dengan orang yang miskin. Orang yang berpendidikan tinggi akan berperilaku mirip dengan orang berpendidikan rendah. Nah, kita kombinasikan psikologi massa, di mana identitas itu melebur dan menghilang begitu saja, dikombinasikan dengan pengaruh miras atau narkoba pada sisi lain. Sempurna sudah. Baik, polisi memang belum menyimpulkan dan belum ada tersangka yang ditangkap. Tapi dari lokasi Pak Argo, ada barang bukti apa yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya tentunya ada beberapa barang yang rusak yang sudah kita lihat ya, dan juga ada orang yang luka ya. Tentunya ini menjadi bagian daripada alat bukti atau barang bukti yang sudah kita punya. Dan juga kita sudah beberapa memeriksa saksi ya. Ini akan kita perdalam kembali ya. Ini tiba-tiba itu sekelompok massa itu seperti apa ya. Melihat perilakunya seperti apa saat melakukan pengerusakan di situ. Jadi kita masih melakukan pendalaman, kita masih mencari bukti-bukti petunjuk yang ada di sekitar TKP. Demikian Mbak itu. Pak Reza, ini kan ada ketidaktenangan yang ditimbulkan oleh aksi geng motor di kawasan elit Kemang. Apakah ini juga bisa dilihat dari upaya teror yang mereka lakukan di kawasan Kemang yang selama ini tidak sering atau tidak pernah terjadi aksi geng motor? Mbak Ayu sudah membangun sebuah bingkai bahwa kawasan tempat terjadinya aksi geng motor tersebut adalah kawasan yang diidentikan sebagai kawasan mewah, kawasan yang selama ini dikenal sebagai wilayah aman dan seterusnya. Tapi sekonyong-konyong kemudian terjadi peristiwa yang menggemparkan semacam ini. Jangan salahkan publik kalau mungkin berpikir, mudah-mudahan saya keliru, tapi sekali lagi jangan salahkan publik kalau mungkin berpikir bahwa
untuk kawasan yang relatif aman, untuk kawasan yang disebut elit saja, kemudian bisa terjadi situasi seolah-olah hukum tidak hadir di sana, seolah-olah tidak hadir di sana, seolah-olah. Nah, apalagi kemudian kawasan-kawasan selama ini dikenal kumuh, kawasan selama ini dikenal sebagai berantakan, kawasan disebut sebagai Bronx dan seterusnya. Nah, kalau kemudian masyarakat sudah sampai pada sebuah titik simpulan bahwa ternyata kita ini berada dalam situasi yang nyaris tak terjaga, baik itu di kawasan yang tertata maupun kawasan yang tidak tertata. Episode berikutnya apa? Episode berikutnya adalah tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan memberdayakan diri mereka sendiri untuk menciptakan ketertiban. Mendorong atau memberdayakan diri mereka sendiri untuk menciptakan hukum. Kendati itu hanya sebuah klaim. Kenapa saya katakan klaim? Karena ketika kemudian masyarakat memberdayakan diri mereka sendiri untuk menciptakan hukum, untuk menciptakan ketertiban, untuk menjamin rasa aman, hampir bisa dipastikan cara-cara yang digunakan adalah cara-cara yang sesungguhnya juga melanggar hukum itu sendiri. Ini disebut sebagai vigilantisme. Orang sekarang lebih suka menyebutnya persekusi. Masyarakat akan memainkan hukum rimba, masyarakat akan menegakkan aksi main hakim sendiri, sekali lagi dengan dalih ini dalam rangka menciptakan rasa aman, dalam rangka menciptakan kepastian hukum, hukum tanda petik. Baik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda, nanti masih bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya juga, ada berita petang kembali saat lagi. Iya, kembali dari berita petang, kita ke Pak Argo dulu. Dari kerusuhan yang ditimbulkan oleh geng motor di Kemang ini, polisi datang waktu melakukan patroli ataukah mendapat laporan dari masyarakat, Pak Argo, terkait kasus ini? Jadi berkaitan dengan cipta kondisi yang kita lakukan ya, kita kan ada beberapa lokasi yang kita lakukan, setiap polsek itu melakukan kegiatan patroli. Artinya bahwa kita sudah mempunyai beberapa peta kriminalitas atau kerawanan atau kamtipmas yang setiap minggu kita lakukan analisis dan evaluasi di Polda Metro Jaya. Tentunya dari Polres juga kita mempunyai beberapa tempat-tempat yang dianggap rawan ya, dianggap rawan gitu ya. Seperti pemukiman, seperti kemudian daerah-daerah tempat yang lain. Terutama kan ada tempat lokasi yang lokasinya itu gelap, kemudian juga di sana juga ada beberapa jalan yang rusak, itu menjadi atensi bagi pihak kepolisian. Dan kemarin waktu kejadian yang ada di Kemang itu saat pas kebetulan patroli lewat ke sana, kita mendapatkan dari masyarakat itu suatu apa namanya, jadi pas lewat kemudian kita melihat ada beberapa kerumunan, kita langsung berhenti karena hanya satu mobil patroli, kemudian kita itu meminta bantuan ke Polres, untuk pick up untuk melakukan kegiatan apa yang terjadi di pagi hari itu. Dan akhirnya semua dari Polres datang, dan kemudian juga ada beberapa dari polsek sebelah samping juga ikut datang untuk membantu. Tapi udah kita datang bersamaan di sana, udah kondisinya sudah landai itu. Tapi kita yang pertama adalah mengamankan untuk korban, dan kemudian juga kita mencatat saksi-saksi yang kena korban, kemudian juga barang-barang benda apa yang kelihatan rusak, yang dirusak oleh beberapa kelompok ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Reza, artinya negara hadir memberikan keamanan dengan adanya patroli, tapi kebetulan aksi ini terjadi di saat ada patroli. Analisa Anda? Begini, kalau kita mau bicara efek jerah, memang sangat relevan kita sebut negara harus hadir. Tapi saya acap kali mempersoalkan negara hadir itu pada episode mana. Saya kerap kali mengatakan bahwa hukum itu tampak sangat tajam, dan perhatian publik tersedot habis-habisan pada fase heboh. Seperti sekarang ini, pada fase hebohnya. Tetapi saya berkeyakinan bahwa efek jerah tidak terletak pada titik hulu. Saya berpendapat bahwa efek jerah akan muncul di titik hilir. Titik hilir di mana? Di persidangan. Ditandai oleh vonis bersalah. Jadi putusan hakim yang berpihak pada korban, putusan hakim yang berpihak pada masyarakat, putusan hakim yang berat bagi para pelaku, itu yang akan memunculkan kesadaran kita bersama, termasuk para pelaku, bahwa ternyata perilaku mereka punya konsekuensi. Dan konsekuensi itu adalah hukuman yang tak terampunkan gitu ya. Nah, saya yang beribu sayang, saya yakin teman-teman di kepolisian sudah bekerja keras, tetapi kunci efek jerah itu tidak berada di mereka. Tapi sekali lagi berada di institusi Mahkamah Agung, di pengadilan, sederhananya demikian. Nah, persoalannya adalah sampai hari ini dalam sekian banyak kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh geng motor, kita tidak tahu hilirnya.
Contoh, tadi Jak TV menayangkan beberapa kali tentang aksi kekerasan geng motor yang menjarah toko jeans di Depok. Betul. Kita gempar luar biasa saat itu. Bulu kuduk kita berdiri. Kita pertanyakan ini bagaimana, itu bagaimana. Tapi adakah yang tahu hari ini bagaimana proses perjalanan penegakan hukum terhadap kasus itu? Kita tidak tahu. Sekali lagi saya bangunkan sebuah optimisme bahwa polisi pasti bekerja serius. Namun sayangnya titik hilir yang memunculkan efek jerah tidak berada di institusi tersebut, tapi berada di ruang persidangan. Baik, Pak Argo, untuk sementara ini ancaman hukuman yang dikenakan terhadap aksi pengerusakan seperti yang dilakukan oleh geng motor seperti apa? Ya, kita kan harus melihat itu ya, pengerusakan itu 170 pasal yang kita kenakan, ya tentunya kita 6 tahun ke atas di sana untuk ancamannya. Dan kita ada beberapa memang untuk awal, pertengahan hingga akhir ya. Jadi untuk awal, pertengahan itu untuk proses-proses sudah kita ajukan ke beberapa penuntut umum ya di situ. Dan kemudian juga selain itu juga kita harus bisa melihat bagaimana kita preemptif dan preventif yang kita lakukan. Tentunya tidak hanya kepolisian saja ya, tidak hanya kepolisian saja. Kalau kita melihat ya, kalau melihat bahwa dengan luas wilayah, jumlah penduduk, tentunya jumlah kepolisian terbatas. Makanya kita kan ada namanya partnership building di situ. Kita menggait dari tokoh-tokoh di sana, kita menggait untuk kelompok-kelompok di lingkungan mereka masing-masing untuk bisa menjadi kepanjangan tangan pihak kepolisian. Tentunya ini perlu kita kita perdalam kembali, kita efektifkan kembali sehingga informasi-informasi yang ada di masyarakat cepat ya, cepat untuk bisa kita terima di pihak kepolisian. Tentunya ini membutuhkan waktu dan membutuhkan ruang dalam kita melakukan komunikasi. Demikian Mbak itu. Kombes Pol Argo Yuwono, terima kasih. Selamat sore. Tadi dikatakan Pak Argo kalau untuk ancaman hukuman sementara 6 tahun ke atas. Menurut Pak Reza, 6 tahun ke atas itu menunjukkan bahwa tidak mungkin para pelaku itu dibiarkan lepas. Harus ditahan. Jadi syaratnya pertama hukuman itu tidak kurang dari 5 tahun. Yang kedua dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan ketiga dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Nah, satu unsur objektif sudah terpenuhi, bahwa ternyata ancaman sanksinya adalah minimal 6 tahun, bisa lebih. Atas dasar itu kita menantikan ini kapan para pelaku itu ditahan. Tidak cukup dengan wajib lapor, tidak cukup kemudian katakanlah diselesaikan lewat diversi saja, diselesaikan lewat luar persidangan, dikembalikan ke orang tua, tidak. Tapi ada satu catatan khusus bahwa karena hukumannya minimal 6 tahun, bisa lebih dari itu, maka para pelaku harus ditahan. Kita menunggu. Baik, Pak Reza Indragiri, terima kasih. Semoga ini menjadi pelajaran berharga, tidak ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh geng motor lagi.